Laba-laba, hewan yang banyak ditakuti dan tidak disukai. Namun sedikit yang memahami keunikan dalam diri, perilaku, dan peran mereka bagi lingkungan di sekitar kita. Laba-laba sangat mudah dijumpai dimanapun kita berada. Kehadiran mereka dapat dikenali dari jaring dan penampilan fisik yang merupakan petunjuk jelas adanya laba-laba di sekitar kita. Laba-laba umumnya ditemukan berlimpah di tempat dengan vegetasi yang rapat, karena merupakan tempat yang ideal bagi mereka bersarang dan terdapat banyak sumber makanan. Jenis laba-laba yang hidup di sekitar pemukiman berbeda dengan laba-laba yang hidup di alam bebas. Hal ini dikarenakan laba-laba mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar mereka. Jenis laba-laba yang hidup di pemukiman umumnya adalah laba-laba penjaring yang kerap kali dijumpai di langit-langit rumah yang sulit dijangkau manusia. Laba-laba sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Laba-laba yang kita kenal termasuk dalam film Arthropoda, subfilm Selicerata. Untuk subfilm Selicerata ada dua kelas, yaitu kelas Arachnida dan kelas Insecta. Laba-laba termasuk dalam kelas Arachnida subordo Aranae. Untuk kelas yang kedua adalah Insecta, yang termasuk dalam kelas Insecta adalah serangga. Perbedaan antara laba-laba dengan serangga pada umumnya adalah untuk laba-laba terdiri dari bagian tubuhnya, kepala dan toraks jatuh yang disebut cephalothorax, kemudian yang kedua adalah bagian abdomen. Sementara serangga terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Laba-laba pada umumnya mempunyai 4 pasang tungkai yang terdapat pada bagian cephalothorax. Sementara serangga terdapat 3 pasang yang terdapat pada torak. Dalam film Arthropoda, laba-laba merupakan kelompok yang terbesar dan memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Laba-laba ditemukan di seluruh dunia, di setiap benua kecuali Antartika. Pada tahun 2019, setidaknya terdapat 48.200 spesies laba-laba dan 120 famili yang tercatat oleh ahli taksonomi. Untuk contohnya yang paling banyak yang ada di lingkungan rumah kita, salah satunya adalah Tetragonata. Pada umumnya kita jumpai di kebun, di lingkungan rumah, di kebun-kebun, atau di pertanian, biasanya di sawah-sawah. Biasanya kita temui di semak-semak dengan membuat jaringnya di situ yang paling nampak di situ. Kemudian yang kedua adalah jenis Myrmarachne. Ini juga kalau di rumah dijumpai di kebun. Tetapi ini pada umumnya berkeliaran di vegetasi di antara pohon-pohon ataupun dahan-dahan ataupun bagi semak-semak di situ. Lebih tepatnya sebagai tikus pemburu. Berikutnya yang sering dijumpai adalah Oxyopes dari famili Oxypidae. Ini juga kita sering jumpai di kebun, di lingkungan rumah, ataupun dia juga kita jumpai di persawahan. Nah, pada umumnya ini yang tipe pemburu yang pasif, berdiam diri di vegetasi. Berikutnya yang sering kita jumpai adalah Cyrtopora. Ini juga sering kita jumpai di kebun atau bahkan ada di rumah. Di rumah biasanya kita jumpai itu di atap-atap, membuat dengan yang paling menonjol yang kita lihat adalah jaringnya dulu. Juga sering kalau kita lihat di samping rumah juga biasanya kita jumpai pada tiang listrik. Itu yang sering kita jumpai di situ. Itu jenis pembuat webnya adalah jenis dom di situ, seperti tenda di situ. Banyak masyarakat yang tidak menyukai keberadaan laba-laba. Bahkan tidak sedikit pula orang yang takut dan mampu mengancam nyawa laba-laba.
Karena rumah saya banyak pohonnya, biasanya sering di pohon, di gudang, di pojok-pojok rumah, bawah tempat tidur, di kolong, di meja, banyak di sekitar rumah. Aku kadang di atap kamar mandi itu di dekat lampu, habis itu di tiang listrik, habis itu di pohon-pohon. Kalau misalnya di sekolah di tanah-tanah kayak tempat pot-pot itu banyak laba-labanya. Sebel aja bikin kotor kalau menurut saya, karena jaring-jaringnya begitu kadang lebar, terus anak saya juga takut, jadi saya sebel dan takut juga. Laba-laba itu menurut saya kakinya kan banyak ya, terus matanya itu besar gitu, terus kayak ada taring-taringnya itu yang bikin saya tuh ya risih, ya serem, jadi nggak suka gitu sama laba-laba saya tuh. Apalagi kalau ada di sekitar rumah gitu ya. Misalnya saya serem, ngeri. Ya menurut saya laba-laba itu seram, terus ya menakutkan gitu. Kalau aku laba-laba itu serem ya, terus kayak banyak kakinya, habis itu ngeri gitu loh, warnanya macam-macam. Otomatis begitu lihat laba-laba dan yang berbentuk jaring-jaring itu, saya langsung ambil sapu, saya pukul, saya bersihkan itu agar bersih jauh dari lingkungan tempat saya. Langsung lari soalnya takut banget, nggak ngusir nggak apa, cuma lari doang. Kan tadi ada yang kecil gitu, paling ya saya sapu kalau di dalam kamar, saya tebas-tebas gitu. Cuma kalau yang gede ya saya pukul-pukul sampai dia mati. Langsung aja saya ambil sapu, saya sapu, singkirin aja. Ya jijik gitu, sama kalau yang besar ya takut gitu. Habis itu kalau laba-laba besar lari takut. Laba-laba yang terdapat di dalam rumah umumnya tidak sengaja masuk lalu menetap atau hanya sekedar mampir. Mereka lebih memilih untuk menghindari kontak dengan manusia. Dan sebetulnya, hampir semua jenis laba-laba yang ditemui tidak memiliki sifat agresif atau berbahaya. Laba-laba merupakan suatu hewan yang cukup unik dan menarik. Kalau kita lihat dari sisi kenampakannya, bahwa secara umum kalau yang menonjol adalah bagian kepala atau dengan toraknya yang jadi satu, yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah bagian abdomen. Dan yang sering kita lihat yang paling panjang adalah, kalau kita lihat adalah bagian kakinya di sini. Ini yang cukup unik, di mana pada umumnya penampakan ini membuat kita secara umum membuat takut ataupun fobi, terutama untuk perempuan pada umumnya. Apalagi ketika mungkin kita di kebun ataupun di rumah tiba-tiba kaget melihat adanya laba-laba, itu yang salah satunya membuat ketakutan di situ. Tetapi sebenarnya di balik suatu hal yang nampak menakutkan itu sangat besar manfaatnya. Di bidang pertanian ataupun perkebunan, laba-laba ini sebagai pengendali hama, kaitannya untuk berbagai jenis hama, serangga-serangga pemakan tumbuhan ataupun herbivora di situ. Untuk lingkungan rumah biasanya kan laba-laba kita temui di kebun-kebun ataupun di semak-semak. Pada umumnya jenis laba ini perangkapnya dengan membuat jaring, di mana dengan jaring ini membuat serangga, misalnya nyamuk dan sebagainya, perangkap di situ, sehingga jenis nyamuk atau serangga lain relatif terkendali di situ. Kemudian uniknya adalah morfologinya, warnanya itu sangat bervariasi, bermacam-macam. Itu dari warnanya. Kemudian kalau dilihat dari perilakunya, kalau diamati sangat menarik. Dimana kalau yang sering kita lihat adalah jenis laba-laba pembuat jaring. Nah, jaring ini yang bentuknya pada umumnya atau melingkar atau heksagonal, walaupun sangat tipis, dia sangat kuat, bisa menangkap serangga yang terbang ya, untuk sebagai makanan dari laba-laba itu. Nah, pemburu juga ada dua jenis. Jenis pemburu yang aktif, di mana dia mengejar mangsanya, ataupun pemburu yang pasif, dia berdiam diri, kemudian mimikri, membuat warna yang sama dengan di mana dia hidup di situ. Pada suatu ekosistem, laba-laba memiliki peran penting sebagai predator.
terutama memangsa serangga, sehingga berguna mengendalikan populasi serangga hama. Karena laba-laba bersifat polifag, yaitu sifat yang memungkinkan laba-laba memangsa lebih dari satu jenis mangsa, laba-laba tidak bergantung pada satu jenis mangsa tertentu. Saya seusia tua ini baru tahu manfaat laba-laba begitu besar ternyata ya, untuk bisa menghilangkan nyamuk karena ada jaring-jaringnya yang bisa memperangkap juga itu di pohon-pohon, juga bisa untuk serangga yang lainnya yang bisa mengganggu perkembangan pohon ataupun buah itu sendiri. Setelah saya tahu manfaatnya, oh ternyata laba-laba itu dia bisa memakan nyamuk atau mengusir nyamuk, terus jaring-jaringnya itu ternyata jadi perangkap untuk nyamuk. Ternyata luar biasa dan saya baru tahu hari ini. Kalau saya ya dipelihara, aku juga sama dilindungi. Terus kalau misalnya lihat jaring laba-laba atau sarang laba-laba itu tuh nggak diganggu. Karena manfaat-manfaat itu ya, kalau misalnya laba-laba ini di dalam rumah yang akan saya usir, saya keluarkan dari rumah. Tapi kalau laba-laba yang ada di pohon atau di sekitar rumah, di lingkungan rumah saya diemin aja. Harusnya tuh hewan seperti itu bukannya ditakuti, tapi harus dimanfaatkan. Laba-laba adalah hewan beracun, namun tidak berbahaya bagi manusia. Ini dikarenakan racun laba-laba umumnya sangat lemah, sehingga tidak dapat menimbulkan masalah yang signifikan terhadap tubuh manusia. Jika kita memiliki ketidaksukaan terhadap laba-laba, ada baiknya untuk tidak membunuh mereka. Cara yang lebih aman dan manusiawi adalah menangkap mereka dan melepaskan mereka di luar rumah supaya menemukan hunian baru.